Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Jagongan, jam ngobrol ringan. Kita ngobrol yang ringan-ringan karena yang berat itu cuma rasa rindu. Saya Valen. So, let's listen to this podcast. Oke, mungkin tema kali ini bakal relate sama kita semua. Mau tahu apa? Yap, tema kita kali ini adalah beda generasi, pasti beda perilaku. Tentunya aku nggak bahas ini sendirian karena kita semua udah melihat bahwa ada special guest, yaitu Miss Dinda. Mungkin sebagian kalian udah kenal atau mungkin juga belum. Maka Miss Dinda silakan perkenalan terlebih dahulu. Terima kasih Valen buat waktunya. Perkenalan dulu ya, nama saya Dinda, biasa dipanggil Miss Dinda kalau di sini. Miss Dinda ini guru di SMA Al-Azhar ya, Miss ya? Iya, benar. Lebih tepatnya guru bimbingan konseling atau guru BK. Nah, Miss Dinda, gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah sehat banget hari ini. Oke, back to the topic. Jadi, Miss, topik kita kali ini adalah beda generasi pasti beda berperilaku. Nah, saya ini mau tahu nih, saya dan teman-teman yang di rumah ini pengen tahu bagaimana sudut pandang Miss Dinda tentang perbedaan perilaku anak muda zaman dulu dengan perilaku anak muda zaman sekarang. Ya, jadi perbedaan perilaku anak zaman dulu sama zaman sekarang ya itu memang terlihat banget, mulai dari perilakunya di rumah, kesehariannya, di sekolah ataupun di lingkungan sehari-hari. Padahal anak generasi zaman sekarang nih, anak milenial kan kadang-kadang jadi tonggak penerus bangsa nih ya. Jadi mereka ini diharapkan buat menyokong Indonesia jadi negara maju. Sedangkan tontonan-tontonannya nih yang disajikan mulai tidak senonoh, mulai dari beritanya, acara gosip kayak gitu, sinetron-sinetron, film-film yang ditayangkan di televisi. Kayak kurang positif gitu ya, Miss ya. Bahkan acara kartun yang dulu banyak banget. Sekarang udah kayak nggak ada. Bahkan disensor iya. Gitu kan, malah bikin jadi penasaran kayak gitu. Betul banget, Miss. Mulai dari kesopanannya nih, kita bahas ya dari kesopanannya itu ya nggak semuanya sih yang nggak sopan, tapi ada beberapa yang misalkan ke guru itu mulai luntur nih rasa sopannya. Misalkan ada gurunya lewat itu dibiarkan aja, harusnya kan salam, sapa, senyum kayak gitu. Nah, kalau Miss Dinda ketemu anak kayak gitu tuh, Miss Dinda tuh mau negur apa langsung mau memarahi nih? Kayak keinginan untuk marah tuh ada atau justru ingin negur dengan baik-baik supaya anak itu ngerti gitu, Miss? Kalau negur secara langsung sih enggak ya. Soalnya merasa gimana ya, kalau anak kadang kalau ditegur langsung kan dia jadi down gitu ya, Miss ya. Apalagi di depan banyak orang gitu ya, Miss. Jadi mungkin kalau masuk ke kelas atau yang secara umum baru gitu dibahas. Dibahas nggak ke anak itu doang, jadi ke secara umum. Lalu Miss, apa pola asuh itu juga penting buat perilaku anak muda zaman sekarang, Miss? Karena kan katanya banyak ya yang pola asuhnya tuh kayaknya kurang baik nih buat perilaku anak muda zaman sekarang. Jadi apa benar itu berpengaruh, Miss? Nah, pola asuh orang tua emang berpengaruh banget ya buat anaknya. Mulai dari dia masih kecil, sejak dini gimana orang tua mengajarkan dia berbicara, berperilaku sama teman-temannya, bermain sama orang tuanya, kakaknya, saudaranya. Itu juga akan mempengaruhi gimana dia nanti waktu keluar dari rumah. Nah, ada beberapa nih yang saya tahu tentang pola asuh orang tua. Ada pola asuh permisif, ada juga otoritatif atau demokrasi nih, atau juga otoriter, dan ada juga pola asuh yang acuh tak acuh. Nah, pola asuh yang Miss Dinda sebutkan tuh bisa dijelaskan, Miss? Mungkin menurut Miss Dinda itu gimana, dan juga pola asuh yang menurut Miss Dinda itu yang paling baik itu yang mana, biar kita semua tuh tahu dan saling belajar nih bahwa pola asuh itu juga sangat penting untuk perilaku anak muda zaman sekarang dan untuk generasi berikutnya. Jadi yang pertama ini ada permisif ya. Nah, permisif ini orang tua cenderung membebaskan anak, lebih banyak mencintai anak, jadi memanjakan gitu. Memanjakan apa yang anak itu mau langsung diturutin gitu ya, Miss. Jadi anak cenderung menuntut ke orang tuanya, juga keterampilan bersosialisasinya kurang disiplin juga, terus juga jadi apa-apa dia ngerasa kayak butuh seseorang gitu, kayak gitu.
Terus ada juga yang kebalikannya permisif nih, otoriter. Nah yang otoriter ini orang tua ke anak cenderung lebih ketat, jadi cenderung menuntut juga ke anak. Jadi orang tua yang menuntut ke anak, bukan orang tua yang ke anak, kebalikannya permisif bikin anak itu tertekan gitu ya Miss iya, ya. tertekan di rumah, jadi anak kurang percaya diri. Terus dia juga jadi kadang karena di rumahnya keras, dia di luar juga jadi keras, Jadi kayak pembangkang, maaf istilahnya kayak gitu ya Miss ya. iya benar. Terus yang ketiga ada otoritatif atau demokrasi. Nah menurut penelitian, pola asuh ini nih yang paling baik buat diterapkan ke anak. Kenapa? Karena di sini anak sama orang tua sama-sama mencari solusi buat masalah yang dihadapi anak. Jadi misalkan nih si anak melakukan kesalahan, orang tua nggak langsung memarahi atau mendikte kamu harus gini gitu, enggak. Tapi orang tua menuntun anak buat gimana caranya kamu menyelesaikan masalah kamu gitu. Jadi istilahnya kita cari solusi bareng-bareng nih buat orang tua sama anaknya gitu ya Miss ya, saling berdiskusi agar tidak keliru. Lalu selanjutnya tuh pola lingkungan nih Miss. Pola lingkungan, selain pola asuh kan pola lingkungan juga pasti penting ya kan ya. Nah menurut Miss Dinda sendiri pola lingkungan yang baik itu pola lingkungan yang seperti apa sih Miss? Nah pola lingkungan itu kan berarti lingkungan sekitarnya ya, dari teman main atau mungkin kelompok belajarnya dia di luar gitu. Nah gimana itu kembali lagi ke anaknya sendiri, diri kita masing-masing. Gimana kita membentengi diri kita dari bekal yang kita dapat di rumah, juga di sekolah. Kita dibekali pasti kan yang baik-baik ya, gimana cara bergaul kayak gitu. Benar, Jadi benar. gimana cara kita melindungi diri kita dari teman-teman kita, atau istilahnya zaman sekarang itu toxic friendship ya, teman-teman yang nggak baik kayak gitu. Teman-teman yang menyebarkan hal-hal yang mungkin kurang positif ya Miss ya. Nah cara mengatasi supaya kita nggak terjerumus ke hal-hal yang negatif tuh gimana sih Miss, biar kita itu bisa membatasi diri gitu. Soalnya kan kadang ada yang langsung kayak terjerumus dan itu bikin susah buat keluar, padahal dia juga ngerasa kalau itu nggak benar gitu Miss. Ya jadi buat ngebatasin diri kita ya, kita kan kebetulan Islam ya, alhamdulillah. Jadi di agama kita kan juga banyak diajarkan nilai-nilai tentang pergaulan gitu, gimana cara kita bergaul dengan orang lain. Ya mungkin kita bisa ngaji itu lagi, atau baca-baca, ikut-ikut pelatihan, seminar-seminar, kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi banyak bekal di diri kita biar kita nggak terjerumus ke hal yang negatif itu. Gitu ya Miss ya. Jadi itu saran yang Miss Dinda utarakan. Semoga kalian bisa mengambil saran tersebut ya Miss ya. Mungkin bagi diri kalian yang belum biasa mungkin kayak aduh kok gini sih, aku ngerasa aneh, tapi nggak apa-apa, lama kelamaan bakal kebiasa ya Miss ya. Lalu Miss, kan tadi kan ada pola asuh yang kurang baik tadi ya Miss ya. Nah kalau misalkan pola asuh tersebut terus dibiarkan dan menjadi siklus, apakah baik untuk generasi berikutnya Miss? Yang namanya pola asuh kan juga tiap orang tua memiliki caranya masing-masing ya, cara pandangnya masing-masing. Ada yang menurut mamanya ini tuh baik, sini tuh iya baik, aku harus keras sama anakku biar dia disiplin, aku mau anakku nanti nggak aneh-aneh, aku harus ketat sama dia. Padahal menurut kita itu juga nggak baik ya Miss ya. Jadi kalau misalkan orang tua kita kayak gitu, terus kita merasa kayak oh ini nggak bagus nih buat aku jadi kayak gini. Jadi kita harus stop itu di diri kita aja. Jangan sampai nanti kita secara nggak sadar melakukan itu ke misalkan semua ke adik, orang ke adik kita atau ke orang yang lebih muda dari kita, kayak gitu. Jadi kadang kan secara nggak sadar kita juga melakukan apa yang pernah kita rasakan kan, pengalaman yang kita dapat gitu kan. Ya, betul banget. Jadi sebisa mungkin itu berhenti di kita, stop di diri kita aja. Stop di diri kita, tapi jangan sampai bikin diri kita juga tertekan ya Miss ya. Lalu Miss, selain itu kan juga ada, tadi kan kita udah bahas pola asuh, pola lingkungan juga. Nah sekarang aku mau bahas perubahan zaman nih Miss. Sekarang kan banyak ya tren-tren yang mungkin menyimpang atau tren-tren yang mungkin membuat sopan santun kita tuh berkurang kepada yang lebih tua. Nah itu kan tren-tren itu sering diikuti anak-anak muda zaman sekarang tuh Miss ya. Nah biar kita juga nggak terjerumus ke tren-tren yang menurut kita itu kurang baik atau tren-tren yang menimbulkan hal negatif tuh gimana Miss? Soalnya kan zaman sekarang tuh kalau misalnya kita nggak ngikutin tren itu, kita langsung dihujat kayak alah kamu nggak tahu tren kayak gitu ya Miss ya. Iya. Jadi kembali lagi gimana kita pandai-pandai memilah aja.
bukan berarti sama sekali nggak ngikutin ya, tetap ngikutin biar nggak ketinggalan zaman. Misalkan nih yang lagi tren sekarang kan TikTok nih, Ya, main betul, TikTok. betul. Kan Sosmed ada yang TikTok. tren yang goyang apa papi culu, iya, itu yang lagi tren iya, kan iya. dulu sama kayak itu. Nah kita mungkin bisa pakai musiknya aja tapi dengan kegiatan yang lain, nggak yang joget-joget kayak gitu, apalagi yang berjilbab gini kan, Oh, ya kan iya. nggak mungkin mau joget gitu-gitu Nggak kan. sopan ya Miss ya kelihatannya. Jadi bisa buat lagunya bisa dipakai, tapi buat kegiatan yang positif Yang lebih mungkin positif. kayak kerja kelompok atau ngumpul teman di video gitu ya Miss Iya, ya. benar. Jadi kita harus pintar memilih-milih tren agar kita tidak terjerumus ya Miss Iya, ya. tapi tetap trendy ya. Tapi tetap tren, nggak ketinggalan zaman biar nggak dikatai kudet gitu ya Iya, Miss ya. benar. Walaupun Miss Dinda ini setengah dari zaman lama juga setengah dari zaman baru, tapi tetap kece ya Miss ya. Iya, benar, harus Tetap dong. kece, tetap harus kece. Oke, lalu seperti apa tadi pola lingkungan itu kan juga berpengaruh ya Miss ya. Nah, kalau misalnya kita nih ketemu temen yang menurut kita kurang baik, tapi kita itu nggak bisa ngejauhin temen itu karena kita cuman punya dia gitu Miss. Nah, menurut Miss Dinda itu gimana sih biar kita nggak apa ya istilahnya, biar kita nggak ngikutin gaya pola dia walaupun kita diajak gitu Miss, istilahnya kayak gitu. Kalau kayak gitu kita bisa membatasi diri kita ya, soalnya kita tahu dia nggak baik nih buat kita, Iya, tapi betul. dia satu-satunya teman kita, jadi kita tetap berteman sama dia, cuman kita tetap menjaga hal-hal privasi buat diri kita sendiri, nggak perlu semuanya melulu harus sama dia dong, pasti Iya, banyak teman-teman iya, yang lain pasti, kan, ya. kita bisa sharing ke teman yang lain yang lebih positive vibes lah buat kita. Jadi intinya harus mengimbangi ya Miss ya, Iya. antara kehidupan sosial juga kehidupan kalian di rumah. Bener banget. Seperti yang Miss Dinda bilang tadi bahwa kehidupan di rumah pola asuh itu juga penting, dan kehidupan di sosial juga pola lingkungan itu penting ya Miss ya. Jadi harus sama-sama diimbangi, dan juga jangan lupa bahwa perubahan zaman dari tren-tren itu juga harus disaring ya Miss Iya, ya. bener, disaring. Nah Miss, kalau misalnya Miss Dinda ketemu nih anak murid yang mungkin menurut Miss Dinda bisa diajak bercanda, cuman kadang bercandanya dia itu kelewatan, itu kan menurutku juga nggak sopan ya Miss ya. Kalau misalkan hanya berdua nih, Iya, lagi berdua, ngobrol, maksud. lagi ngobrol berdua, terus misalkan bercandanya kelewatan, Iya. ya mungkin bisa ditegur tapi nggak yang secara Keras gitu ya, Miss ya. kayak, kok gitu sih kamu gitu kan, pasti Biar nanti dianya juga kesinggung juga, dan dia akhirnya tersinggung. jadi kayak ngejauh Iya, ya, ngejauh, lama-lama, jadi nggak heeh. bisa cerita-cerita Ya. lagi gitu. Jadi mungkin dibilangin baik-baik aja. seperti yang Miss Dinda bilang tadi bahwa perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang tuh beda banget ya Miss ya. Mungkin Miss Dinda tahu ya di zaman dulu tuh seperti apa, mungkin bisa diceritakan biar kita itu tahu emang apa sih bedanya gitu Miss.